Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Eh, Pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali di kegiatan eh, apa namanya webinar atau latihan terkait dengan tema eh, manajer ya. Tapi sebelum itu kami ingin sampaikan juga kepada Bapak Ibu ini mungkin kondisi kurang apa ya mendukung hari hari ini kami eh, masih dalam perjalanan ke luar kota jadi kami akan sampaikan malam hari ini insya Allah materi menggunakan PowerPoint dan beberapa contoh akan kami coba langsung membuatnya ya. Tidak dengan apa namanya menyusun, bagaimana menyusun dengan eh, mulai dari nol. Nah, karena ini juga masih ada di perjalanan, saya juga tidak menggunakan kupluk, jadi ini akan saya sampaikan melalui PowerPoint ini. Kami izin untuk share dulu. Baik, apa sudah bisa terlihat dari eh, layar Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah, Ustaz. Baik. Em, kita berbicara hari ini sebetulnya judul aslinya itu kan tentang menyusun uraian jabatan. Dan ada tiga ini ya, ada tiga materi hari ini tentang menyusun uraian jabatan, analisis jabatan, dan kebutuhan SDM, menyusun SDM. Sebetulnya ini adalah satu kesatuan, tetapi mari kita memulai dengan bagaimana menyusun uraian jabatan. Nah, terkait dengan jabatan ini, uraian jabatan, kenapa itu perlu dilakukan? Karena di dalam organisasi, uraian jabatan itu ketika sudah disusun itu akan menjadi apa namanya hal yang akan diacu ketika kita melakukan sesuatu. Nah, hal tersebut juga ketika kita sudah memulai menguraikan jabatan eh, di dalam setiap bagian ya, maka itu akan meningkatkan kinerja dan produktivitas karena akan bisa diukur. Jadi analisis uraian jabatan itu ya juga penting, terutama bagi kita semua. Nah, selama ini kita itu terkadang lalai dengan uraian jabatan kita sendiri. Walaupun sama-sama guru, itu mungkin saja bisa berbeda uraian jabatannya. Itu yang menjadi penting. Saya contohkan begini. Allah Subhanahu wa taala saja dalam membentuk manusia. Jabatan itu kan ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Seluruh makhluk yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam semesta ini, dia membawa fungsi jabatannya masing-masing. Maka ketika kita melihat manusia misalkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan fungsi dasar manusia adalah wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Itu uraian jabatan pertama bahasanya begitu ya. Jadi Allah pun karena Allah ini adalah mudabbir, sangat teratur, sangat rapi. Maka setiap makhluk yang diciptakannya itu juga memiliki eh, tugasnya masing-masing. Nah, disinilah kemudian sebagai seorang muslim, ketika dia memiliki sebuah organisasi, perlulah bagi seorang muslim ini menentukan atau menyusun uraian jabatan yang ada. Nah, hal itu menjadi penting karena yang pertama,
bahwa uraian jabatan yang kita buat itu nanti akan memberikan arah dan tujuan bagi karyawan. Kalau di dalam lembaga pendidikan, yang diakui adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ada guru dan ada staf atau karyawan. Kalau pendidik berarti ya mereka yang mengajar masuk ke dalam. Kalau tenaga kependidikan itu diantaranya adalah mereka yang tidak bertugas untuk mengajar, seperti petugas TU, ya, tenaga administrasi, ya, atau tata usaha. Kemudian ada bagian wakakurikulum juga terkadang dia mengajar, kadang tidak. Atau umpamanya bagian UKS kesehatan yang ada di sekolah itu juga dia termasuk tenaga kependidikan. Atau mungkin ada tukang sapu-sapunya, itu di sana juga ada eh, bagian tersendiri daripada tenaga kependidikan itu. Nah, ketika kita telah memberikan uraian jabatan yang jelas kepada mereka, maka mereka memiliki arah dan tujuan ketika bekerja. Masing-masing melaksanakan atau menjalankan tugas sesuai dengan eh, jabatan yang dia emban. Jadi, inilah kemudian kenapa dalil yang pertama kita sebut di minggu yang lalu, idza usidal amr ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Jadi kalau mamanya eh, perkara itu diletakkan atau diberikan, amanat itu diberikan kepada orang yang tidak apa namanya sesuai, maka tunggu saja kehancurannya. Maka inilah kenapa pentingnya jabatan, uraian jabatan itu dibuat untuk siapa, begitu kan? Nah, kemudian bahwa ketika kita menguraikan jabatan yang ada, maka ini juga akan menjadikan eh, identifikasi bagi pimpinan untuk melihat tanggung jawab, kompetensi, dan harapan yang diperlukan untuk mencapai kinerja optimal. Misalkan seorang guru, maka pimpinan itu tahu tanggung jawab dia itu apa. Kemudian misalkan kompetensi yang dibutuhkan itu bagaimana. Sebentar, saya stop. Saya sambil membuka yang lain ya. Ini dia. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Oke. Terkait dengan identifikasi jabatan, misalkan jabatannya guru, tanggung jawabnya apa sih dia? Misalkan mengajar, membimbing, ya, atau ada tugas-tugas lainnya. Nanti silahkan di apa namanya disebutkan saja. Kita memberi contoh bahwa ketika mengidentifikasi jabatan, misalkan dia jabatan guru, kemudian memiliki tanggung jawab sebagai pengajar, maka dia harus memiliki kompetensi akademik. Nah, ketika dia mengajar, memiliki kompetensi akademik, tentu ada harapan yang ingin diwujudkan. Nah, kira-kira guru ini yang pandai mengajar dan ahli dalam mengajar itu, harapannya apa sih sekolah memiliki guru yang seperti itu? Nah, mungkin sekolah juga ingin mewujudkan lulusan yang titik-titik. Nah, dia. Kalau yang titik-titik, kenapa saya tidak isi? Itu tergantung daripada sekolah Bapak Ibu guru atau sekolah daripada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di yayasan atau lembaga masing-masing. Kenapa dibikin titik-titik ya? Karena setiap sekolah memiliki harapan yang berbeda. Ada yang menginginkan anaknya hafizul Quran, maka dicarilah tanggung jawab guru yang mengajar Al-Quran. Kompetensinya tentu kompetensinya dia itu seorang hafiz, hafiz baik secara lisan maupun tulisan. Kenapa? Karena harapannya adalah mewujudkan lulusan yang hafid dan hafidhoh. Atau mungkin eh, sekolah menginginkan anaknya pandai entrepreneur. Maka jabatan gurunya, tanggung jawabnya adalah mengajar. Tetapi yang diajarkan adalah apa namanya berbisnis ya, ya entrepreneur.
Kompetensi yang dimiliki guru ya paling tidak memiliki keahlian dalam entrepreneur, tidak di dalam teoritis saja, tetapi dia memiliki kompetensi itu. Harapannya apa? Ya, setiap lulusan yang lulus dari sekolah tersebut diharapkan mampu menjadi entrepreneur Islam yang baik. Nah, inilah kira-kira eh, apa namanya identifikasi jabatan. Kenapa penting? Ya, akhirnya karena nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa mengarahkan eh, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang guru itu ketika bekerja di dalam lembaga yang kita miliki. Nah, tentu lagi-lagi kenapa saya tidak berikan contoh secara detail karena lembaga Bapak dan Ibu itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin kita bisa rumuskan nanti apa namanya yang hal-hal yang umum saja. Misalkan kalau sekolah ya paling tidak guru itu kan sama ya. Nah, kemudian terkait dengan eh, uraian jabatan ini yang harus kenapa harus diuraikan jabatan itu selain daripada apa namanya pimpinan tadi melihat tanggung jawab, kompetensi dan harapan yang diperlukan untuk mencapai kinerja optimal, itu tentu saja eh, nanti ada kaitannya dengan kualitas atau mutu daripada sekolah tersebut, di mana setiap SDM yang dimiliki oleh sekolah tersebut menjalankan jabatan sesuai dengan uraian pekerjaannya, ya, maka dia akan eh, secara otomatis membangun kualitas atau mutu yang ada. Maka disinilah nanti peran dari Bapak Ibu sebagai manajer bisa melihat apa namanya dia akan mulai melihat bagaimana kemampuan yang ada di dalam struktur SDM-nya. Oh, kok ternyata setelah diuraikan jabatannya ternyata banyak yang nggak sesuai ya. Ah, itu dia menjadi PR lagi karena nanti kita akan juga membahas tentang train and education. Jadi pelatihan dan pendidikan atau bisa dibalik pendidikan dan pelatihan sama saja. Kalau di Indonesia ya diartikan menjadi diklat, pendidikan dan pelatihan. Kemudian terkait dengan analisis kebutuhan. Melakukan analisis kebutuhan itu merupakan langkah awal dalam menguraikan jabatan. Identifikasi keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk setiap posisi. Maka disinilah pentingnya pimpinan harus paham betul apa yang dibutuhkan atau kemampuan apa yang diperlukan. Oke, sebentar kami share lagi yang sebelah sini. Kita buka tutup aja. Nah, ini dia. Tentang analisis kebutuhan, misalkan jabatan guru, apakah yang diperlukan adalah guru saja atau ada guru tambahan? Untuk menyederhanakan begini. Jika misalkan kita itu memerlukan guru tahfidzul Quran, maka kira-kira keterampilan apa yang harus dia miliki atau kemampuan apa yang harus dia punyai. Keterampilan artinya dia punya skill. Misalkan membaca Al-Quran menggunakan nada. Kalau kemampuan, misalkan nanti guru itu mampu me, apa namanya eh, mampu membaca Al-Quran dengan 7 bahasa Al-Quran, misalkan begitu. Kalau terlalu tinggi, paling tidak ya eh, mampu membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, dengan makhorijul hurufnya, atau dan lain-lain. Nah, analisis kebutuhan inilah nanti ketika ditulis itu menyesuaikan kebutuhan yang dimiliki oleh sekolah. Kebanyakan kita di Indonesia, apalagi dengan swasta, ketika membuka lowongan pekerjaan, dia lupa untuk menganalisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan? Guru yang jenis bagaimana yang dibutuhkan?
Kadang yang penting dia S1, lulusan ini selesai. Nah, ini menjadi PR bersama bahwa kebutuhan ini penting karena itu sebagai penciri sekolah yang akan kita besarkan. Jadi tidak lagi asal ambil guru, yang penting bisa bahasa Arab. Ketika dia masuk bisa bahasa Arab, ternyata dia tidak terampil dalam menggunakan bahasa Arab secara lisan. Dia hanya terampil secara tulisan, misalkan begitu. Atau umpamanya, guru ini dia ketika masuk, dia masuk tetapi tidak mampu untuk mengajar. Dia pandai bahasa Arab, ngomong bahasa Arab pandai. Kemudian dia menulis juga pandai. Tetapi ketika disuruh mengajar, dia tidak memiliki kemampuan itu. Nah, makanya analisis kebutuhan itu menjadi penting. Ditulislah kebutuhan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah. Dan ini saya kira di beberapa sekolah itu jarang sekali menulis ini. Misalkan dibutuhkan guru asrama, jangan asal dia muslim dan sering sholat. Itu adalah analisis yang saya kira kurang kurang apa namanya, kurang eh, tepat ya untuk dijadikan dasar ketika mencari pegawai ataupun guru. Jadi memang ada keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan karena kita itu membutuhkannya untuk bekerja di dalam atau untuk melengkapi posisi yang kosong di dalam lembaga yang kita miliki. Nah, kemudian saya izin untuk bolak-balik ini ya, Bapak Ibu sekalian, karena eh, ingin saya satukan tadi tapi belum sempat ada waktu. Kami terombang-ambing di atas laut selama 2 hari di kapal Roro. Jadi ini kira-kira mudah-mudahan bisa ditangkap oleh para asatidz yang ada di sini. Baik, itu terkait dengan analisis kebutuhan. Jadi melakukan analisis kebutuhan penting atau tidak itu sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan, terutama bagi seorang manajer. Jadi ketika dia itu menjadi pimpinan di sebuah lembaga, maka yang harus di, di apa diperhatikan oleh dirinya adalah dia merekap seluruh SDM yang ada, ya, kemudian mengecek keterampilan apa saja yang dimiliki oleh gurunya. Nah, itu akan menjadi sangat penting ke depannya karena apa namanya, di sekolah itu kan memang memerlukan beberapa posisi yang dibutuhkan. Jadi tidak tumpang tindih. Jangan terlalu banyak yang bisa apa namanya, ilmu syar'i, tetapi di ilmu umum tentang kebahasaannya dan lain sebagainya itu kosong. Atau juga sebaliknya, terlalu banyak guru yang pandai di dalam ilmu apa namanya, di dalam ilmu umum, tetapi ternyata dia tidak sama sekali memahami di ilmu agama. Padahal di sekolah Islam atau di lembaga pendidikan Islam dibutuhkan keduanya. Maka ini analisis kebutuhan ini yang perlu disusun oleh seorang manajer ketika dia duduk di apa namanya, di kursi kepemimpinan itu. Bagaimana cara merumuskan apa namanya, analisis kebutuhan tadi? Sebenarnya apa sih yang diperlukan itu? Maka jangan lupa ketika menyusun itu libatkan stakeholder, pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan? Ada sangat banyak sekali kalau dari perspektif lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidikan. Yang pertama, yang disebut pemangku kepentingan atau stakeholder bisa berasal dari satu komite. Komite sekolah, kalau Bapak Ibu nanti punya di sekolah yang sudah di SK-kan, itu merupakan kumpulan daripada perkumpulan atau organisasi yang terdiri dari wali orang tua siswa. Nah, itu komite. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh masyarakat sekitar. Yang ketiga, unsur pemerintahan, baik dari dinas terkait atau umpamanya dari dinas yang
berkaitan dengan pendidikan seperti puskesmas dan lain sebagainya, atau dengan lembaga yang akan kita kunjungin ketika lulus dari sekolah, itu juga disebut sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, stakeholder ini dalam proses penyusunan itu dapat melihat realita dan kebutuhan organisasi. Jadi misalkan begini, Bapak Ibu sekalian mengajarkan anak yang ada di lembaga pendidikan Islam, misalkan bilingual ya, dua bahasa, Arab dan Inggris. Nah, tetapi kan perlu ditanya, arah daripada bahasa Inggrisnya itu kemana? Atau arah daripada bahasa Arabnya juga kemana? Jadi itu juga harus dipetakan oleh sekolah. Karena berbahasa itu memang itu adalah kalau sudah di SMA memang itu menjadi modal dasar, tetapi nanti ketika kuliah kan tergantung dari jurusan yang ingin dia dapatkan. Ketika kedokteran, saya kira bahasa Inggrisnya, mufrodatnya atau apa namanya kosakatanya itu berbeda. Jadi begitu juga dalam berbahasa Arab. Bahasa Arab ingin digunakan untuk apa? Kalau ingin digunakan untuk fokus membaca kitab, maka pelajari dengan pendekatan membaca kitab kuning. Kalau umpamanya dia ingin belajar ke luar negeri, kemudian tujuannya adalah eh, secara lisan aktif, maka juga arahkan untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan secara lisan, dan begitu seterusnya. Dan di dalam mengajarkan pembelajaran bahasa, itu juga perlu dilihat kemana arah tujuan pembelajaran bahasa yang kita inginkan. Misalkan begitu, ini contoh di bahasa. Maka nanti yang melihat itu semua, itu adalah stakeholder. Oh, ternyata bahasa Arab ini kayaknya sudah tidak relevan deh kalau diajarkan. Coba ganti bukunya. Atau umpamanya eh, tentang sekolah IT ya. Oh, kayaknya kalau untuk level SD atau level SMP hanya perlu bisa program ini deh gitu. Itu nanti yang bisa membaca itu biasanya adalah dari kalangan luar, stakeholder, pemangku kepentingan. Nah, kita sebagai guru malah terkadang melihat apa namanya? Melihat ini semua itu nanti oh kayaknya pengen ini, pengen itu semuanya ingin diraih, tetapi ternyata kurikulumnya terlalu bengkak. Akhirnya siswa belajarnya setengah-setengah, tidak maksimal. Nah, jadi inilah yang menjadi eh, pentingnya keterlibatan stakeholder itu juga agar bisa mencerminkan realitas yang ada dan kebutuhan sebetulnya yang dibutuhkan oleh organisasi atau dalam hal ini lembaga pendidikan itu apa. Jadi jika secara umum apa namanya berkaitan dengan lembaga pendidikan, maka terkait dengan hal-hal yang apa berbau dengan lulusan, maka itu akan sangat diperlukan eh, andil atau usulan daripada stakeholder itu. Baik, berikutnya terkait dengan uraian jabatan. Di dalam uraian jabatan itu perlu menggunakan bahasa yang jelas. Jangan bertele-tele, langsung saja disebutkan apa yang diperlukan. Jadi setelah ini fokus pada hasil. Nah, ini akan saya jelaskan di contoh berikut ya. Sebentar, saya share lagi. Oke, ini dia. Ini contoh sederhana terkait dengan eh, apa uraian tugas dengan bahasa yang sederhana dan juga ada tujuan yang jelas atau hasil atau indikator keberhasilannya. Nah, ketika Bapak Ibu menuliskan, ini masih dalam bentuk rumusan ya, belum sampai draft hasil 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 dari uraian tugasnya. Jadi ini masih dalam bentuk uraian tugas. Misalkan, ini saya contoh sederhana. Jika guru kelas, tentu berbeda antara guru kelas dengan guru.
Nah, guru kelas ya biasanya wali kelasnya ya. Kalau guru ini kan bisa jadi guru mata pelajaran. Oke, kita kasih contoh. Yang pertama, jika guru kelas memiliki uraian tugas mengelola kelas, maka hasil atau indikator keberhasilannya itu dapat dilihat dari kelasnya tertata rapi atau tertib. Nah, gitu dia. Jadi uraian tugasnya jelas, simpel saja, mengelola kelas. Tetapi indikator atau hasilnya juga harus dituliskan. Pengelolaan kelas ini telah terkelola kelasnya dengan baik dan benar itu jika apa? Misalkan ditulis indikatornya kelas tertata rapi atau tertib. Tentu Bapak Ibu ini adalah contoh, nanti kepada hal-hal yang lebih apa namanya luas lagi sesuai dengan kebutuhan eh, di lembaga Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, misalkan penyelenggaraan administrasi kelas. Di kelas itu ada administrasinya. Apa saja hasilnya atau indikator keberhasilannya jika guru meletakkan denah tempat duduk. Misalkan tempat duduk di depan milik siapa saja, begitu ya. Atau umpamanya ruang kelas yang baku itu seperti apa, itu dibuatkan denahnya. Kalaupun sekarang yang dituntut adalah kebebasan dalam mengatur kelas, maka yang paling bagus adalah menyusun apa namanya kelas itu menjadi letter U atau semisalnya ya, yang tidak konvensional. Nah, itu kalau ada dinahnya ya, pilihan-pilihan itu juga bagus. Kemudian kelas itu memiliki absen, kelas itu memiliki daftar pelajaran, daftar piket dan lainnya nanti bisa diteruskan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah indikator atau indikator keberhasilan atau maunya hasil atau target yang dicapai ketika kita meletakkan uraian tugas. Contoh kedua tentang guru kelas memiliki uraian tugas pengisian daftar kumpulan nilai, misalkan begitu. Nah, bentuknya apa? Itu harus ditulis. Bentuknya dalam bentuk leger, misalkan. Leger itu adalah kumpulan dari nilai-nilai, ya, menjadi satu lembar. Kalau sekarang sekira sudah ada aplikasinya ya. Dan aplikasi itu sangat banyak sekali, baik dari tawaran pemerintah maupun tawaran Google ataupun tawaran-tawaran dari aplikasi yang lainnya, sangat banyak sekali untuk administrasi ini. Kemudian saya berikan contoh yang kedua tentang guru. Ya, guru yang kedua ini saya kasih tanda apa kuning nih. Oh enggak, saya kasih tanda ini dia kuning. Untuk yang kedua, guru ini guru umum mata pelajaran. Misalkan dia memiliki uraian tugas melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu sekalian boleh dicat, ditulis dengan cepat melaksanakan kegiatan pembelajaran, hasil atau indikator keberhasilannya jika bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menuliskan sekalian berpendapat mungkin di chat ya. Saya sambil ngelirik chat juga nanti. Oke. Absen kehadiran di kelas. Oke, dari Bapak Bambang Pujianto, pesantren Ibnu mana nih? Ibnu Taimiyah. Oke. Melaksanakan kegiatan kalau absensi kelas, Ustadz Bambang ya, karena di pondok saya kira Ustadz pasti. Eh, eh, oh dari Banyumas, Masya Allah, Barakallahu fikum Ustadz. Jadi kalau kehadiran kelas atau absensi kehadiran kelas itu sudah diletakkan di uraian tugas guru kelas di atas. Jadi melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalau melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang dibutuhkan pertama kira-kira apa? Saya tulis ini ya. Ini yang semua orang punya nih. RPP atau sekarang namanya modul ajar.
Ini harus punya ini. Jurnal, kalau jurnal boleh, tapi namanya jurnal mengajar ya. Dari Ustadz Bambang mengajar. Nah, RPP, modul ajar, jurnal mengajar. Nah, karena di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran inilah yang diperlukan. Ini contoh nanti masih banyak sekali, silahkan dipenuhi. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah jangan sampai Bapak Ibu sekalian dalam menguraikan tugas itu menuliskan hasil atau indikator yang tidak tepat di dalam uraian tugas tersebut. Yang harusnya itu dimiliki oleh tugas dimiliki oleh apa namanya jabatan lain ya uraian tugas di tempat yang lain tapi Bapak Ibu nulisnya di sini gitu. Jadi apa namanya itu bukan tugas guru secara tugas inti guru bukan ya, tetapi mungkin di eh, tugas apa namanya di bagian lain. Nah, kehati-hatian inilah yang perlu dibuat oleh para Bapak Ibu guru selaku manajer nanti. Jangan sampai meletakkan indikator itu tidak mencerminkan atau tidak mampu untuk mengukur uraian tugas yang ada. Nah, contoh lagi, yang kedua ada melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar. Kira-kira hasil atau indikator keberhasilan jika guru memiliki apa ini, Bapak Ibu sekalian? Misalkan aja nih, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar. Ini terkait dengan kata kuncinya adalah melaksanakan. Apa yang dilihat nanti penilaian proses belajar. Nah, jadi kalau proses belajar itu kan mulai dari salam sampai dengan ikhtitam ya. Waalaikumsalam. Nah, kegiatan penilaian ini itu selama itu dilakukan, maka itulah di situ dia menilai. Nah, kira-kira bahan apa yang bisa dijadikan hasil atau indikator keberhasilan oleh sang guru ketika uraian tugasnya berbunyi melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar. Ada ide Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau tidak kita spill lagi juga. Baik. Misal ya, misal ada namanya instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu macam-macam. Ada mulai dari sikap, kemudian ada lagi kognitif, ya, ada lagi keterampilan. Nah, penilaian inilah yang nanti menjadi indikator keberhasilannya atau hasilnya. Bu, saya sudah melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar. Oke, mana buktinya atau mana yang menunjukkan Anda telah melakukan hal itu? Oh, sudah saya nilai kok. Mana? Terus ternyata dia hanya melampirkan satu buku atau satu lembar kertas isinya nama dan nilai saja tanpa melihat apakah nilai itu tentang sikapnya atau tentang kognitif atau keterampilan siswa selama proses belajar. Nah, ini juga perlu apa namanya eh, terkait dengan uraian tugas dan juga hasil indikator belajar. Mungkin nanti bisa dikembangkan ke dalam hal-hal yang lain. Baik, saya kembali ke sini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait tadi tentang bahasa yang jelas, eh, apa namanya, kenapa harus jelas agar guru itu ya juga langsung menangkap secara langsung uraian tugasnya, jadi tidak ada ambigu. Jadi langsung guru mengelola kelas. Oke, berarti paham apa yang harus dikelola ya kelas. Umpamanya ditulis lagi uraian jabatannya membimbing anak atau membimbing peserta didik
untuk mengikuti sholat berjamaah. Itu misalkan dibebankan kepada guru kelas, misalkan gitu ya. Nah, jadi hal yang semacam ini dituliskan siapa pembimbingnya sehingga masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan itu eh, tidak saling melampaui tugasnya gitu. Karena ada beberapa yang kita temukan dia sebagai seorang guru tetapi juga menimbrung di tugas yang lainnya atau sebaliknya. Ada tenaga kependidikan yang juga kerjaannya ya nggak tahu posisinya di mana. Job desk-nya dia nggak paham mau bekerja seperti apa. Nah, jadi nunggu disuruh dulu baru dia jalan. Nah, yang seperti ini kan perlu kita berikan pemahaman tentang uraian tugas yang ada. Kemudian hasilnya juga jelas agar orang tidak memiliki alasan sudah bersih bersih sudah bersih bersih. Yang bersih bersih dimaksud bagaimana? Ya cuma nyapu halaman depan misalkan. Atau umpamanya ketika disuruh suruh membimbing anak untuk belajar misalkan begitu atau mendampingin anak belajar dikatakan ditanya gurunya sudah saya dampingin tapi ternyata yang dia dampingin dia hanya berdiri saja sambil melihat HP tanpa ada bimbingan yang intens dengan menanyakan kesulitan dan lain sebagainya. Nah, itu juga mungkin perlu diuraikan tugasnya sehingga setiap pendidik dan tenaga kependidikan juga paham apa yang harus dia lakukan. Setelah dilakukan itu, jangan lupa untuk selalu memberikan evaluasi dan pembaruan. Dan ini jarang sekali yang dilakukan oleh eh, sebagian besar lembaga pendidikan. Jadi untuk mengevaluasi itu eh, dikatakan ada, iya. Tetapi setelah evaluasi biasanya berhenti, tidak ada tindak lanjut sehingga tidak ada pembaruan. Nah, evaluasi berkala itu juga penting. Kenapa uraian jabatan ini harus dievaluasi? Agar antara satu jabatan dengan yang lainnya tidak menumpuk. Mamanya ada di jabatan guru dan guru kelas, ya. Ada walaupun sama-sama guru, tentu uraian jabatannya berbeda. Ada guru kelas, ada guru mata pelajaran, kemudian ada guru asrama, ada guru ngaji di dalam satu sekolah itu tentu saja memiliki uraian yang berbeda-beda. Nah, disinilah posisi apa namanya evaluasi itu untuk melihat apakah setiap tugas itu ada tumpang tindihnya. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Uraian jabatan penting sekali agar dalam satu waktu guru itu tidak merasa kelelahan. Kok rasanya beban kinerjanya banyak sekali tetapi gajinya rendah, misalkan begitu. Atau umpamanya antara guru ini dan guru yang lain itu seharusnya kan memiliki tugas yang sama. Misalkan eh, eh, yang menggerakkan anak ngaji guru kelas, yang mengajarin anak membaca ngaji ya guru kelas. Kemudian yang mengajari segala hal mendampingi dan seterusnya tetap guru kelas. Kemudian guru yang lain ada guru mapel, ada guru apa namanya asrama dan guru yang lainnya itu ternyata ya juga tidak terlalu bermanfaat begitu. Hanya guru-guru itu aja yang disuruh dan dia yang bekerja. Itu dikarenakan tidak ada kejelasan apa namanya uraian jabatan dan ini penting sekali. Ada juga pimpinan yang seolah-olah ya juga dia mengurusi hal-hal yang remeh-temeh gitu. Misalkan begini, ketika kepala sekolah atau pimpinan kepala sekolah itu kan memikirkannya sudah masalah visi misi, pengembangan yang lebih luas sekolahnya itu seperti apa. Tetapi dia masih mengurusi hal-hal yang remeh, misalkan apa namanya terkait dengan tugas kurikulum yang dia ambil. Padahal ada waka kurikulum ya.
Nah, dia masuk juga ke tugas itu, dia yang mengambil alih. Atau umpamanya ada tugas waka kesiswaan, dia juga yang mengambil alih. Nah, yang seperti ini perlu di apa namanya? Perlu di eh, evaluasi lagi tentang uraian jabatan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Kalau memang sudah dievaluasi, kalau perlu pembaruan, ya harus ditulis ulang gitu. Jadi memiliki apa namanya arah dan tujuan yang baru. Baik, kemudian ini adalah untuk menghilangkan kesenjangan, adanya pelatihan dan pengembangan. Misal, seorang guru yang pandai mengajar tetapi tidak pandai memimpin, maka agar guru ini di suatu hari nanti dia akan menjadi seorang pemimpin, dia akan diambil menjadi wakakurikulum, maka perlu ada pelatihan dan pengembangan. Jadi ada sesuatu yang dikembangkan dan ada skill yang dilatih. Sehingga guru yang dilatih dan guru yang masuk dalam pelatihan ini, dia akan berkembang dan memiliki skill yang baru. Nah, kebanyakan dari kita itu ketika dia sudah merasa nyaman menjadi guru, ternyata dia juga untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan sudah mulai malas begitu ya. Dia merasa cocok, sudah nyaman dengan cara mengajar yang dia miliki itu. Padahal anak-anak yang masuk ke dalam sekolah kita itu memiliki apa namanya tingkat eh, pengetahuan yang berbeda atau umpamanya memiliki keterampilan yang juga berbeda, memiliki zaman yang juga tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka yang hal inilah kenapa perlu ada pelatihan dan pengembangan. Jadi guru-guru yang ada senior dan hebat, ya tidak selamanya dia menjadi guru biasa, tetapi dia dinaikkanlah, dikembangkan karirnya untuk menjadi pimpinan. Misalkan begitu atau umpamanya dipromosikan, diletakkan di jabatan-jabatan yang lain. Tentu saja itu sesuai dengan analisis kebutuhan di mana skill yang dia bisa kembangkan atau di mana keterampilan yang bisa dilatih. Sehingga tepat lagi ketika dia memberikan posisi itu kepada guru yang dimaksud atau tendik ya. Baik, selanjutnya hal yang penting di dalam analisis eh, jabatan itu adalah mewujudkan komunikasi yang efektif. Karena eh, dengan cara berdiskusi dengan para pendidik dan tenaga kependidikan itu bisa menghindari salah paham dan apa namanya kesalahan yang sama yang selalu berulang. Jadi kalau sudah ada diskusi, maka yang tadinya, oh kemarin, oh maksudnya si A ini bekerjanya di posisi ini harusnya begini. Ternyata ada yang mengambil misalkan begitu. Wah, itu merasa tersinggung dan lain sebagainya. Kalau ada komunikasi yang efektif, maka apa namanya itu tidak akan menjadi konflik intern. Saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh di perguruan tinggi ya. eh, karena ini kasus yang baru terjadi, yang baru kami tanganin maksudnya. Jadi agar lebih relate. Jadi misalkan begini, di dalam perguruan tinggi itu ada sub bagian kurikulum. Saya kira di sekolah juga sama ya. Kemudian ada satu lagi eh, ada bagian akademik dan ada bagian penjaminan mutu. Nah, dua bagian ini tentu dengan tupoksi yang berbeda. Uraian jabatannya juga berbeda. Akademik, salah satunya adalah uraian tugasnya adalah mengembangkan kurikulum yang ada. Itu tugas akademik dan melaksanakan kurikulum. Sedangkan penjaminan mutu itu adalah mengawal agar mutu sekolah atau lembaga itu agar sesuai jalur dan tetap baik begitu sesuai dengan kualitasnya. Nah, crash-nya di mana?
ternyata misalkan penjaminan mutu ini dia mengadakan pelatihan, mengadakan workshop atau pelatihan ya, menggunakan dana sekolah tersebut atau mengadakan apa namanya kegiatan, dan kegiatan itu bersinggungan dengan kurikulum dan dia tidak mengajak bagian akademik. Maka kalau ini tidak apa namanya tidak dikomunikasikan dengan baik, maka bagian kurikulum itu akan merasakan kenapa lahan garapan saya yang harusnya pengembangan kurikulum diambil oleh orang lain dan begitu seterusnya. Nah, itu biasanya terjadi di sekolah ya juga begitu sama. Jadi yang harusnya bidangnya waka kurikulum ternyata diambil oleh waka kesiswaan, atau umpamanya yang seharusnya masuk ke dalam ranah bidang BK ternyata diambil oleh waka kesiswaan. Nah, dan begitu seterusnya. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, saya kira akan ada perdebatan, akan ada masalah di antara apa namanya bidang-bidang tersebut. Nah, maka di dalam menjaga uraian jabatan itu diperlukan namanya komunikasi efektif agar tidak saling beririsan tadi. Kemudian pengukuran ini eh, adalah yang bisa kita mudah tangkap, merupakan instrumen atau alat ukur kerja bagi lembaga apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi ada instrumen pengukurannya. Kalau guru biasanya disupervisi oleh kepala sekolah. Dan supervisi kepala sekolah itu ada dua jenis untuk guru. Satu supervisi akademik, ya, dan satu supervisi pembelajaran. Maaf, supervisi administrasi dan supervisi pembelajaran. Kalau administrasi terkait dengan kelengkapan bahan yang dimiliki oleh guru, sedangkan supervisi apa namanya pembelajaran biasanya guru akan melihat bagaimana gaya, metode, atau cara mengajar guru tersebut di dalam kelas. Dan dua-duanya sudah biasa dilakukan, tetapi pengukuran itu kadang hanya sekedar checklist saja, tapi tidak ada follow up-nya, tidak ditulis di mana kesalahannya, sehingga seakan-akan itu hanya formalitas saja. Begitu juga dengan tenaga kependidikan. Pengukuran kinerjanya dilihat dari kalau TU ya apakah tertib merapikan surat masuk, surat keluar, kemudian apakah tertib dalam apa namanya menertibkan file-file yang ada terkait dengan file pegawai, kemudian file pembelajaran juga bisa dia yang menertibkan penjadwalan dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa masuk dalam pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ada instrumennya. Lagi-lagi Bapak Ibu ketika Anda seorang manajer akan mengukur apa yang di apa namanya? Akan mengukur bawahan kita. Pesan saya satu saja, jangan pernah mengcopy begitu saja alat ukur yang dimiliki oleh orang dan diterapkan kepada sekolah kita. Kenapa? Kadang alat ukur yang dibuat oleh seseorang yang muncul di lapangan itu sudah sempurna dan sudah berjalan dengan baik di dalam lembaga dia miliki itu. Tapi di lembaga kita kan belum berjalan tuh. Maka kelihatan sekali nanti buruknya kinerja yang dimiliki oleh pendidik atau tenaga pendidikan yang kita miliki. Padahal buruknya eh, jabatan atau apa kinerja yang dimiliki oleh SDM yang kita punya belum tentu salah mereka. Tapi karena pimpinan juga tidak menetapkan uraian jabatan atau uraian tugas yang seharusnya mereka paham betul, tetapi pimpinannya juga tidak menulis itu. Ya pokoknya kamu ngajarlah gitu. Ya pokoknya kerjaanmu cuma ini aja.
tapi tidak ditulis secara detail, secara rigid, dan targetnya pun tidak ada. Nah, itu menjadi polemik di kemudian hari. Nah, ini manfaat untuk uraian jabatan. Bagi uraian jabatan, manfaatnya untuk organisasi, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, itu dapat meningkatkan motivasi. Eh, Motivasi di sini itu ketika uraian tugas yang sudah ada, dia kerjakan semuanya, kemudian ada reward, misalkan begitu. Nah, itu di situ jelas ada motivasinya. Saya pernah datang ke salah satu sekolah di daerah Batam, dan saya sengaja datang waktu jam setengah tujuh. Bahkan anak-anak itu juga belum datang. Datang ke sana karena ingin visitasi sekolah tersebut. Datanglah ke sana, kami duduk saja di depan, tidak ngubungin kepala sekolah, tidak menghubungi siapapun. Kami langsung duduk di situ, melihat situasi awal sekolah. Apakah sekolah tersebut itu apa namanya sesuai dengan yang diceritakan oleh para guru sebelumnya. Nggak ada yang terlambat gitu ya, disiplin dan seterusnya. Jadi kami duduk di depan tanpa diketahuin kepala sekolah, ternyata hampir seluruh siswa yang masuk waktu itu SD ya, itu masuk ya padahal kami adalah orang luar tetapi dianggap orang yang tua di situ, datang, disalamin, dicium tangannya, kemudian masuk. Karena sekolah ini ya juga mewajibkan anak atau membiasakan anak untuk salam. Setelah salam, kadang dia menggunakan bahasa Inggris, "Hello Mister" gitu ya. Dan terus masuk ke kelas masing-masing. Dan begitu setiap kami temuin anak-anak. Dan gurunya pun ternyata ya nggak terlambat. Kepala sekolah kaget luar biasa ketika kami ternyata duduk di situ. Oh, udah lama Pak? Sudah lama, setengah tujuh. Nah, ketika kami tanya gurunya nih, kenapa kok bisa sampai semangat itu? Dia katakan bahwa eh, ada uraian tugas atau jabatan yang dituliskan oleh kepala sekolah ke setiap guru itu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kemudian saya nanya, memang kalau tepat waktu, kenapa? Kalau terlambat juga kenapa? Kalau tepat waktu dalam 1 bulan, tidak ada terlambatnya, maka akan ada bonus. Nah, itu bonusnya macam-macam. Dalam bentuk uang ada, dalam bentuk tiket ada macam-macam. Kalau nanti terlambat, bonus itu nggak akan dapat sama sekali. Tetapi kalau terlambatnya keterlaluan, mungkin sampai 5 atau 10 kali sesuai dengan batas yang sudah ditentukan, maka baru akan ada hukuman. Jadi disinilah mungkin bagaimana sekolah itu menuliskan uraian jabatannya, termasuk dengan reward and punishment-nya, termasuk dengan hasil dan indikatornya. Saya kira itu baru satu tugas ya, ketika datang ke sekolah tepat waktu. Baru satu tugas, belum tugas yang lainnya. Nah, ketika itu dilaksanakan dengan baik, maka ada motivasi, retensi karyawannya ada, efisiensi dalam mengerjakan ke apa namanya pekerjaan juga ada. Maka ujungnya adalah lembaga atau sekolah kita akan menjadi berkualitas karena isinya orang-orang yang apa namanya pakem di bidangnya, terutama dalam menjalankan eh, pekerjaannya. Dan lagi-lagi dalam mengerjakan pekerjaan ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam agama itu kan sudah sangat jelas sekali untuk di apa namanya ditaati. Dalil umum yang masalah ini ya dituliskan al-muslimu ala syurutihi. Muslim itu ya patuh dengan syarat-syarat yang telah dia tentukan sendiri. Kalau dia jadi guru harus rajin, harus apa, ya itu sudah namanya muslim ya begitu. Gitu. Baik, kemudian ini mungkin untuk studi kasus itu sebenarnya adalah sesi diskusi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang di sesi ini Bapak Ibu sekalian mungkin ada pernah melihat sekolah mana yang memiliki uraian jabatan yang jelas, kemudian dipraktekkan dengan cara yang efektif.
Atau juga sebaliknya juga boleh. Nah, kalau dari Bapak Ibu ada yang mau menjadi volunteer atau apa namanya, sukarelawan, satu atau dua orang berpendapat tentang di mana pernah melihat sekolah yang memiliki kira-kira yang dia memiliki uraian tugas yang bagus, kemudian dia juga melaksanakan dengan baik. Kira-kira ada atau tidak, Bapak Ibu sekalian, di forum ini? Ada, Bapak Ibu? Atau ada yang dari Jawa Timur nggak di forum ini? Nggak ada. Baik. Jadi eh, terkait dengan studi kasus, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di Jawa Timur pernah saya berkunjung ke salah satu sekolah yang eh, saya rasa bagus sekali dalam sisi manajerial ya, karena memiliki manajer yang bagus dan mereka memiliki uraian jabatan yang menurut saya itu adalah hal yang eh, sangat baik untuk ditiru. Itu ada di sekolah, dia boarding school ya, sekolah internasional boarding school Tursina. Itu ada di Malang, dekat Batu. Kalau Bapak Ibu ada yang dari Jawa Timur mungkin tahu sekolah ini. Ada namanya sekolah atau pondok pondok Tursina. Memang besar, mahal, tetapi ada hal yang bisa kita ambil. Dan yang sangat menarik adalah ternyata di dalam memberikan apa namanya, oh ada Ustadz Afif dari Bojonegoro. Ya, nanti Ustadz Afif lihatlah di ini di Malang itu ada Tursina ya, boarding school ya, bagus sekali. Dia secara manajerial sempat kami bertanya dengan para pengasuhnya, ternyata pimpinannya di sana itu berbagi tugas. Satu ada yang bertugas menjadi leader, satu ada yang bertugas menjadi eh, donatur, pencari dana dan lain sebagainya. Ada yang bertugas sebagai arsitek bangunannya, jadi merencanakan bangunan-bangunan yang ada. Dan ada juga yang menjadi mudir bagian pendidikan yang mengurus kurikulumnya. Dan satu mudir dengan mudir yang lain tidak saling bersinggungan kecuali ketika di dalam hal-hal yang saling membangun ya. Nah, di situ baru nampak ininya, uraian tugasnya nampak sekali. Antara pimpinan, kemudian manajer-manajer yang di bawahnya, kemudian guru-gurunya. Guru sekolah dengan guru asrama pun memiliki uraian tugas yang berbeda. Ada guru asrama yang hanya tugasnya ya di asrama, namanya guru asrama. Tidak karena berarti dia kan ketika sekolah masuk jam 7 sampai dengan jam 3 dia free, kosong. Tetapi begitu anak masuk asrama, maka menjadi tanggung jawab dia mulai dari anak masuk asrama di jam 4 misalkan sampai dengan jam 6 dan jam 7 dia sekolah lagi, guru asrama baru istirahat tidak eh, apa namanya bertanggung jawab dengan membimbing dan pembinaan anak-anak. Ya, itu nanti bisa dilihat. eh itu mantap. Saya lihatnya keren banget. Oke, oke. Kemudian, oh iya, ada saudara yang pernah mengajar di sana. Sebelumnya namanya Tazkiyah, betul. Betul, Ustadz Afif. Sebelumnya namanya Tazkiyah, kemudian ada masalah dengan nama itu, akhirnya jadi Tursina.
Ya, itu juga sempat saya dengar cerita-cerita tentang pergantian nama. Saya tidak membahas yang lainnya, tetapi dari sisi manajerial, eh, itu adalah tupoksi yang sangat keren sekali dan bisa dicontoh. Karena kalau manajerial itu kan tidak memerlukan dana ya. Kita bisa mencontoh dengan memulai yang simpel-simpel dulu, eh, menguraikan jabatan, ya siapa bertugas sebagai apa dan seterusnya. Dan saya kira ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika dia misalkan nih, ketika dia eh, ingin mencari duta untuk berdakwah, maka dia akan mencari para sahabat Nabi yang memang ahli di bidang itu. Tapi kalau Nabi ingin mencari sebagai leader, apa namanya, pemimpin perang, ya Nabi juga memilih, dia punya stok para pemimpin itu. Makanya kita akan lihat karakter-karakter sahabat itu berbeda-beda. Ada yang hebat sebagai seorang pemimpin, tapi mungkin sebagai seorang ulama itu eh, tidak terlalu menonjol begitu. Kita contoh misalkan ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memang hebat sekali dalam kepemimpinan, tetapi di dalam kisah yang ada pun ternyata Khalid bin Walid tidak sefakih atau tidak tidak apa ya, lebih hebat ulamanya gitu kan daripada para sahabat-sahabat yang memang selalu menemani Nabi. Ya, misalnya ada Ibnu Mas'ud, ada Zaid dan seterusnya. Nah, jadi yang seperti ini memang di kalangan sahabat pun Nabi pun sudah memilah-milah mana yang bisa diutus ketika berperang, mana yang diutus ketika untuk menjadi dai dan seterusnya. Inilah salah satu, walaupun Nabi tidak menguraikan jabatan karena Nabi itu memang dibimbing oleh wahyu. Jadi itu lain hal ya. Tapi kajian secara tersirat itu bisa kita tiru dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Baik, saya kira itu untuk kesimpulan terkait dengan apa namanya, analisis jabatan atau uraian jabatan yang perlu kita apa namanya, perhatikan dan kita gunakan ketika berada di sebuah lembaga pendidikan atau organisasi. Karena pentingnya itu efeknya akan jangka lama ya, bukan hanya sekarang saja, tapi eh, akan sangat bermanfaat bagi para manajer ketika sudah memiliki uraian jabatan yang jelas. Nah, itu tidak perlu disuruh lagi. Jadi kayak Bilal, begitu datang azan ya, yang azan Bilal, nggak mungkin yang lainnya. Gitu. Sampai disebut muadzinur Rasul kan begitu. Tapi ketika Rasul Rasulullah butuh teman untuk apa namanya, pergi berdakwah, ya juga dia akan mencari sahabat yang sesuai dengan karakteristiknya. Oke. Oke, saya kira itu mungkin sebelum kami eh, tutup ada yang bisa kita diskusikan, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, Oke. Apa Ustaz? ya, saya bisa Oke, Tat. mungkin fadol, fadol, fadol. Siapa Boleh dulu? bertanya Ustaz? siapa dulu nih, Ibu, Ustaz? Ibu Kahfi dulu boleh. Kita Oke. hormati Oke. ibu-ibu. Ibu Dian ya Tat. Ya, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat pencerahan dari Ustadz Ramanda. Halo, Ustadz? Ya, ya, halo. Oh iya Tat.
Bagaimana Tat sekarang ini kan orang guru-guru kita itu Tat ambisi mau P3K Tat begitu. Iya. Jadi rasa-rasanya mungkin kalau di tempat kita swasta ini mungkin hanya sebagai pelarian kalau mereka sudah lulus P3K pergi dari kita begitu. Mereka tuh apa ya Tat ambisinya P3K, PNS. Jadi yayasan kita ini cuma jadi yayasan apa ya? Eh, Batu loncatan. Walaupun Mm-mm. kita sudah berikan taujih kayak apa juga, begitu Tat. Saya pernah ke 7 Tat. Saya pernah sekali keluar guru tuh Tat karena lulus P3K. Bingung jadi kami. Jadi antisipasinya buat kami gimana Tat ya? Kalau analisis ini nanti insya Allah Tat kami inikan. Kami mulai berangsur. Tapi itulah kendalanya mereka ini lebih lebih ambisi kalau mereka nanti lulus P3K, PNS pergi. Iya. Nah, itu yang kami rasakan dampak dari adanya P3K. Makasih Tat atas sarannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi setelah P3K dibuka ini. Jadi dulu CPNS, karena CPNS sulit, sekarang ada P3K dan seterusnya ya. Jadi eh, saya akan mencontoh di salah satu lembaga yang ada di dekat sini saja, di Kepulauan Riau. Ada sekolah SDIT Al-Madinah, ada SMPIT The Green, dan seterusnya. Sekolah ini dibangun dari awalnya adalah sekolah yang eh, sederhana dan murah. Ya, tetapi makin ke sini makin mahal dan makin benefit. Nah, gitu dia. Tapi memang tidak tiba-tiba dia jadi bagus, enggak. Dia ada prosesnya yang puluhan tahun saya kira. Karena saya ke sini dia sudah mulai besar juga. Kalau The Green saya rasa dia dia hampir sama dengan umurnya belum belum lama ini. Kalau mungkin baru 15 tahunan atau berapa. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah terkait dengan kenapa guru-gurunya itu loyal di sana. Itu yang pertama. Di Batam itu juga ada beberapa sekolah ketika saya turun visitasi, saya tanya, sudah berapa lama bekerja? 7 tahun. Sudah lama bekerja berapa? 8 tahun. Guru kalau sudah lebih dari 5 tahun bekerja, itu biasanya loyal. Maka yang saya tanya pertama kali adalah, gajinya besar ya? Jawaban pertama mereka itu tidak. Tidak besar kok Pak. Itu dulu gaji Suara pertama enggak. Ustadz keputus-putus ya. Ya, halo cek. Kedengaran Iya, sekarang? Tat, keputus-putus ya. Ya, ya, Tat. Oke, ya. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa membangun loyalitas itu tidak mudah. Itu yang pertama. Dibangunlah loyalitas itu biasanya pertama dari uraian, ya, tugas dia yang tidak begitu berat, tetapi memberikan reward yang lumayan cukup bagi mereka. Nggak harus banyak pertama. Tetapi pastikan bahwa setiap tahun uraian tugasnya dia naik, maka akan ada kenaikan apa namanya? Kenaikan eh, eh, bahasanya gaji atau tunjangan terserah ya. Kenaikan gaji atau tunjangannya akan dinaikkan. Ada reward per tahunnya, ada reward jika begini dan begitu. Nah, sebetulnya yang seperti ini bisa dibangun dari awal, dari mulai pertama. Nah, kenapa kasus para guru itu dia mau keluar P3K sebetulnya simpel pertanyaan apa namanya? Jawabannya karena mereka mencari sesuatu yang pasti gitu. Nggak dipecat, gaji tetap, walaupun gaji P3K sebenarnya tidak juga lebih besar dari pegawai swasta kadang. Tetapi kan tetap selama bertahun-tahun gajinya segitu dan bisa menabung untuk eh,
menabung untuk di masa tua. Dan itu yang dipikirkannya. Kalau sekolah swasta, lembaga Islam bisa menerapkan dengan sistem yang demikian, saya rasa sedikit demi sedikit akan mendapatkan apa namanya, mendapatkan ini, eh, mendapatkan orang-orang yang loyal. Nah, saya kira itu ya, Bu. Siapa tadi? Bu Dian ya. Oke. Oh ya, Tat. Ya, ya. Berarti perlunya reward ya, Tat ya, untuk menguatkan mereka gitu. Bukan langsung di rewardnya, Bu. Jadi janji bahwa nanti sistem Apa ini, Pak? peningkatannya ada, sistem pengamanannya dia ada, sampai berapa tahun nanti dia akan dipromosikan. Jadi promosi di lembaga swasta itu juga perlu gitu loh. Gitu. Oh iya. Ya, ya, Tat. Ya. Baik. Eh, dari Pak siapa tadi? Pak Bambang ya? Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Oke, Waalaikumsalam. Fadol. Iya, iya. Mungkin pertanyaan sederhana, Ustaz. Teknis saja. Ketika kita nyusun job desk, Ustaz, ya, Ya. itu mungkin ada kata kunci atau kata yang harus dicantumkan ada, Ustaz. Untuk menghindari, kan biasanya pada sebagian itu job desk malah jadi alasan untuk nggak mau menangani pekerjaan yang di luar job desk-nya. Padahal maunya kita, ya job desk itu adalah apa ya? Ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang memang di luar job desk kan mestinya ada tawon juga ke situ, Zat. Jadi pengennya nggak terlalu kaku. Cuma kadang-kadang kita temukan di lapangan ada ungkapan, oh itu bukan tugas saya begitu, Zat. Nah, mungkin nggak Ya, mungkin, contoh gimana itu, misalnya gini, Zat. Mas? Iya, Eh, misalnya kita punya tenaga kebersihan gitu, Zat ya. ya. Ya mungkin kebersihan atau tenaga yang biasa kayak pembantu umum kayak gitu. Cuma misalnya kita butuh orang yang untuk membawakan sebuah barang misalnya. Mm-mm. Memang ini pekerjaan yang bukan pekerjaan rutin, Zat. Yang mungkin bantu bawa barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, kemudian ada jawaban, itu bukan job desk saya gitu, Zat. Karena job Mm-mm. desk dia kan sebatas urusan kebersihan misalnya. Itu contoh sederhana, Zat. Nah, mungkin guru juga bisa seperti itu. Misalnya menertibkan santri, saya bukan job desk-nya nggak ke sana misalnya. Nah, eh, ada bimbingan mungkin dari Ustadz bagaimana ketika kita menuliskan di job desk itu kalimat-kalimat yang untuk menutup celah itu, Ustadz. Ustadz, itu mungkin pertanyaan, Ustadz. Baik. Jadi begini, eh, saat Bambang. Adanya job di sini kan untuk memperjelas kerja. Jadi ada namanya tugas pokok. Tugas pokok guru apa? Ada namanya tugas tambahan, gitu. Jadi kalau ada kita juga kita menulisnya terlalu sempit tugas itu, ya itu juga disesuaikan dengan keinginan lembaga. Makanya analisis kebutuhan itu penting tadi di awal. Sebetulnya guru ini tugasnya akan diarahkan kemana saja. Gitu. Jangan sampai kita ya juga punya SDM baik guru maupun tenaga pendidikan bisanya multifungsi, semuanya pokoknya bisa gitu. Tetapi tugas jelasnya kan kita juga bingung. Jadi tugas utamanya itu apa? Jangan sampai nanti tugas tambahannya itu menutupi tugas apa namanya intinya dia. Baik, kemudian saya kasih contoh. Misal, eh, ini tinggalnya di sekolah berasrama atau sekolah biasa, Ustadz Bambang? Berasrama, Ustadz. Berasrama, oke. Oke. Nah, saya kasih contoh begini. Ketika sekolah berasrama itu masuk jam, taruhlah 7:30 sampai jam
1 atau jam 2 ya, misal sekolah berasrama. Kemudian itu tentu ada guru asrama dan guru sekolah gitu. eh Ustadz Bambang juga harus menegaskan tugas pokok guru asrama itu bagaimana, tugas pokok guru sekolah itu bagaimana. Jadi agar tidak saling tumpang tindih nantinya, saling kelahi. Nah, tetapi tadi kan juga kita bahas tentang komunikasi efektif. Jadi karena tidak hanya tugas pokok saja, adalah di situ tugas tambahan. Memang harus diatur begitu. Nah, eh, tujuannya apa? Kenapa harus diatur seperti ini? Agar guru-guru, tendik, dan lain sebagainya yang bekerja tidak merasa, saya kok tugasnya banyak betul ya. Ini tugas ngajar belum selesai, tapi saya harus diberikan tugas lagi yang itu. Nanti yang tugas asrama pun demikian juga. Saya guru asrama, udah capek semalam suntuk, siang pun masih dibebani tugas dan seterusnya. Jadi gitu Mas Bambang, atau Ustadz Bambang. Jadi di dalam dalam memberikan tugas, cara pandang kita adalah kemampuan SDM kita ini terbatas. Ya ada capek, ada lelah, dan seterusnya. Cara membangun loyalitas itu ya juga dengan cara yang lainnya. Tetapi tugas pokok memang harus dijelaskan agar tidak saling beririsan gitu. Nah, ketika ada orang suruh bantu ngangkat, kan saya ngajar doang, tidak ngangkat. Itu bukan di dalam masalahnya bukan di tugas pokok dia, tetapi di area loyalitas dia kepada lembaga. Berarti yang harus diperbaiki sebetulnya adalah rasa loyalitasnya, bukan di job desk-nya itu. Gitu. Saya kira bisa eh, ini ya di eh, apa mengerti Oke, Zat. mungkin ya Pak Bambang. Jazakumullah khairan, Zat. Masya Allah. Oke. Berarti bukan di job desk saja, tapi di sisi yang lain saja, di loyalitas Betul, tadi mungkin, bisa Zat. di loyalitas. Oke. Kan empatinya kurang berarti itu Ustadz Betul, Bambang. Zat. Betul. Oke. Berarti bukan di job desk tapi di empati. Wong ada umpamanya teman kita ngangkat-ngangkat kok, bukan kerjaan saya. Wah itu kacau, itu bukan di job desk tetapi di empati itu. Nah di Oke, Zat. empati di mana cara didiknya? Itu di bagian apa kalau di perusahaan kan HRD nanti ada yang membangkitkan rasa emosionalnya, ada seterusnya, perlu pelatihan, perlu juga family gathering agar bisa saling memahami, ada macam-macam caranya lah. Itu juga tugas manajer mungkin di kesempatan yang lain. Ya, saya kira itu Bambang. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan para asatid. Jadi waktu ya juga sampai malam. Saya ngelihat Ustadz Asril Ilyas ini udah malam betul nampaknya. Jadi sampai gelap betul. Oke, jadi barakallahu fikum para asatid yang ada, saya sampaikan terima kasih telah membersamai saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya saya akan bisa menyampaikan materi yang lebih bermanfaat bagi lembaga-lembaga antum semuanya. Saya kira itu mungkin eh, saya bisa atau kita semua kalau bisa buka buka gambar kita foto dulu. Ya, Ustadz Afif baru nampak gantengnya kan. Ustadz Bayu kan, Kalau di sini biar tidak kami terlalu foto. malam, Sat. Oh, oh iya, di mana tuh saat Lagi Di di mobil, Zat. perjalanan di dalam mobil. Alhamdulillah. Kami baru diombang-ambing laut, Pak. Oh, Dari ya, Kepulauan Riau ke Jambi. Ini baru mendarat saya. oh ya, Masya Allah. Baik, Barakallah. kita foto dulu ya. Oke, udah cukup lah ini mewakili. Bismillah. 1, 2, 3. Baik, syukron para asatid yang ada sudah
Afwan. berkesempatan hadir di sini. Mudah-mudahan Lupa ini nggak buka semua video? bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Ya, wa iyyakum, Ustaz Ali. Jazakumullah khair. Oke, wa iyyakum. Oke. Kami undur diri ya, para asatidz. Syukron. Hah? Di apa Kemenang di ya, mediasi oleh Kemenang. Baru mendarat katanya. Dia mendarat di Pulau di airport. Nah, tadi itu baru mendarat itu mungkin atau gimana tadi bisa bisa apa namanya? Kayaknya di hotel itu.